Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan membahas tugas yang sudah kalian kerjakan pada minggu lalu. Hari ini Ibu akan membahas dulu tentang desimal ke persen. Nah, sekarang anak-anak perhatikan papan tulis. Ini dibaca persen. Berarti kalau persen itu sama dengan per 100. Jadi bilangan apapun jika di sininya di bawahnya itu 100, maka berarti itu disebut persen. Misal Ibu kasih contoh di sini 6/100. Berarti sama dengan 6%. Kalau misalnya di sini Ibu buat 71/100, berarti sama dengan 71%. Kalau misalnya Ibu di sini buat 80/100, berarti sama dengan 80%. Nah, sekarang kalau misalnya di sini Ibu buat 375/1000. Bagaimana caranya biar dijadikan persen? Berarti anak-anak membagi 10. Penyebut dibagi 10, pembilang dibagi 10. Maka hasilnya di sini 375 dibagi 10 berapa? Mudah, cara cepatnya ialah kita tarik dari sini. Nah, karena di sini nolnya 1, maka kita tarik ke kiri sebanyak 1 kali. Berarti di sini komanya. Berarti buat 37,5%. Paham ya anak-anak? Jadi untuk nomor 5F kita ubah dari pecahan desimal menjadi bentuk persen. Sekarang soalnya adalah 0,75. Ibu bilang tadi jika ingin dijadikan persen, syarat persen tadi ialah bilangan apapun per 100. Berarti buat di sini sama dengan, buat dulu di sini 100. Lalu kita buat ke sini ke kanan. Karena nolnya 2, kita tarik ke kanan sebanyak 2 kali. 1, 2. Berarti di sini 75/100 sama dengan 75%. Ya anak-anak, Ibu ulang lagi. Untuk soal nomor 5F ini mau diubah dari pecahan desimal menjadi bentuk persen. Syaratnya tadi persen itu sama dengan bilangan apapun dibagi 100. Karena kita ini punya bilangan desimal, kita ubah dulu dia menjadi bentuk pecahan. Caranya kita buat dulu di sini per 100. Jadi setelah dapat 100, kita nolnya berapa di sini? Ada 2 kan? Karena nolnya di sini ada 2, kita tarik ke kanan sebanyak 2 kali. 1, 2. Berarti 75/100 sama dengan 75%. Sekarang untuk soal nomor 6C. Nomor 6C itu perintahnya persen diubah menjadi pecahan desimal. 24% sama dengan, ini ya bentuknya. Nih, jangan lupa. Persen sama dengan bilangan apapun dibagi 100. Berarti di sini karena ini persen, berarti 24/100. Ya anak-anak, ini sama saja dengan 24 dibagi 100. Di kelas 5 Ibu sudah ajarkan kalau misalnya bilangan itu dibagi 100 berarti kita buat dulu di sini 24. Kalau dia dibagi berarti dia ke kiri. Kalau dia dikali berarti dia ke kanan. Karena di sini dibagi 100 berarti dia akan berkoma. Maka kita tarik sebanyak 2.
1, 2. Berarti komanya di sini ditambahkan 0. Ya, berarti hasilnya adalah 0,24. 0,24. Bukan 24 ya, salah. 0,24. Jadi kalau untuk bilangan desimal dia tidak pakai 0,24 tapi 0,24. Tidak menyebutkan puluhan. Kalau misalnya 24 ya ini 24. Tapi kalau dia misalnya bilangan desimal bacanya 0,24. Ini bacanya 0,14 bukan 0,14. Paham ya anak-anak cara bacanya? Sekarang Ibu kasih contoh yang lain. Misalnya sebelum lanjut ke tugas yang lain. Di sini 31%. Berarti sama dengan, kita buat dulu karena persen itu pasti per 100, kita buat dulu di sini. 100. 31 ini kita pindahkan ke sini. Berarti di sini buat dulu 31. Karena ini dibagi 100, kan Ibu bilang tadi kalau dibagi 100 berarti ke kiri. Sebanyak berapa? 2 kali karena nolnya ada 2. Berarti 1, 2. Letakkan koma di sini lalu ditambahkan 0. Berarti 0,31%. Sekarang untuk soal nomor 8A, kita lihat dulu perintah soalnya adalah mengurutkan dari bilangan yang paling besar. Sekarang anak-anak lihat cara untuk menyelesaikan soal nomor 8. Anak-anak lihat terlebih dahulu bilangan yang paling besar di depan koma. Lihat, di sini 0 ya di sini. Di sini 0. Di sini 2. Lihat yang di depan koma ya. Di sini 1, di sini 0. Berarti otomatis jawabannya yang paling besar adalah 2, 1 dengan 0. Mana yang lebih besar? 2. Berarti yang ini kita buat di sini 2,12. Lalu bilangan mana lagi yang besar setelah itu? 0, 0, 1, 0. Mana lagi yang lebih besar? Berarti 1 ya. 0 dengan 1 kan lebih besar 1. Berarti di sini 1,68. Lalu mana lagi yang lebih besar? Lihat di sini. Karena di sini di depan koma itu 0. Di sini 0, di sini 0. Sekarang lihat bilangan yang berada di belakang koma. Di sini ada 3. Di sini ada 6. Di sini ada 9. Yang mana yang lebih besar? 3, 6, atau 9? Berarti 9 ya. Di sini buat 0,94. Lalu tinggal tersisa 0,32 dan 0,65. Berarti besar mana? 0,65 dan 0,32. Lihat yang di belakang koma. 3 dan 6. Besar mana? 6. Berarti tulis di sini 0,65 dan yang terakhir 0,32. Paham ya anak-anak? Sekarang untuk soal nomor 8B. Perintahnya sama-sama mengurutkan dari yang terbesar. Sekarang 7,2, 8,25, 5,64, 5,48, dan 7,14. Sekarang kita kan mau mengurutkan dari bilangan yang paling besar.
Kita lingkarin dulu aja biar nggak susah. Di sini 7, di sini 8, di sini 5, di sini 5, di sini 7. Mana bilangan yang paling besar? 7, 5, 8. Berarti 8 ya. Kita buat 8,25. Setelah itu tinggal tersisa 7,2, 7,14, 5,64, dan 5,48. Sekarang 7 dan 5 besar mana? Besar 7 ya. Karena besar 7, 5-nya kita hilangkan dulu. Kita fokus pada yang angka 7. 7,2 dan 7,14. Lihat, kan ibu bilang tadi, pertama lihat dulu yang di bagian depan koma. Karena depan komanya itu sama-sama sudah 7, sekarang anak-anak lihat yang di belakang koma. Yang di belakang koma itu di sini ada 1, di sini ada 2. 2 dan 1 besar yang mana? Besar 2 ya anak. Berarti di sini 7,2. Lalu disusul dengan 7,14. Sekarang kita lihat yang sama-sama 5. Di sini ada 5,64 dan 5,48. Di depan koma sama-sama angka 5. Di sini ada 6. Di sini ada 4. 6 dan 4 besar yang mana? Besar yang 6 ya anak-anak. Berarti di sini 5,64 lalu 5,48. Yang terakhir untuk nomor 8C. 8C 0,75 lalu 0,25 lalu 0,32 lalu 1,08 dan yang terakhir 0,64. Kalau untuk mengurutkan dari yang terbesar, kita lihat yang di bagian paling kiri tanda koma. Di sini ada 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 1. 1 dan 0 besar yang mana? 1 ya. Berarti 1,08. Lalu berapa lagi? Karena dia sama-sama 0, berarti kita lihat yang di bagian belakang koma. Belakang komanya itu di sini ada 7, di sini 6, di sini 3, di sini 2. Berarti 7, 6, 3, 2 yang mana paling besar? 7 ya. Berarti 0,75 lalu 6, 3, 2. 6, 3, 2. Mana yang besar? 6 ya. Berarti di sini 0,64 lalu 0,25 dan 0,32. 0,25 dan 0,32. Mana yang lebih besar? 0,32. Dan yang terakhir adalah 0,25. Itulah pembahasan Ibu hari ini. Silakan anak catat di buku catatan, pelajari lagi dengan seksama. Apabila tidak paham, segera menghubungi Ibu. Sekian dari Ibu, terima kasih.